Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Pariski Ananda Putra dalam bimbingan pertemuan ketiga untuk persiapan Olimpiade tingkat kabupaten. Adapun materi yang kita akan bahas hari ini yaitu sisa bagi. Kalau kemarin keterbagian, sifat-sifat keterbagian, sekarang sisa bagi. Oke, saya langsung saja izin untuk berbagi layar. Saya berbagi layar. Sudah bisa lihat ini ya? Sudah, Pak. Oke. Denrit sudah bisa dengan Umbu William? Sudah, Pak. Oke. Nah, kalau kemarin kan kita bahas yang ini, sifat-sifat keterbagian kan? Ini yang kemarin. Jangan lupa. Nah, sekarang kita bahas yang uji habis dibagi. Nah, di sini dikatakan sebuah bilangan memiliki sifat khusus jika dibagi oleh suatu bilangan tertentu. Beberapa sifat tersebut adalah, jadi kita mulai membahas dari poin A. Sebentar. Oke, kita bahas dari poin A. Jadi di sini suatu bilangan habis dibagi 5 jika dan hanya jika digit terakhir dari bilangan tersebut adalah 0 dan 5. Nah, seperti itu. Jadi contohnya ini 67585, ini 67.585, itu pasti habis dibagi 5 karena akhirannya 5. Dan di sini 457.830 itu habis dibagi 5 karena angka digit terakhirnya yaitu 0. Karena di sini kalau suatu bilangan habis dibagi 5 berarti itu jika dan hanya jika bilangan terakhir atau digit terakhir dari bilangan tersebut adalah 0 dan 5. Kalau misalnya ada soal yang begini 25732, berarti ini 25.732 ini tidak habis dibagi 5 karena akhirannya 2 bukan 5 atau 0. Sama halnya dengan 3762993, ini juga tidak habis dibagi 5 karena berakhir angka digit terakhirnya bukan 0 dan 5. Kalau dia angka digit terakhir 0 dan 5, 0 seperti ini atau 0 seperti ini atau 5, maka bilangan itu habis dibagi dengan 5. Itu contohnya. Kita lanjut untuk yang B. Suatu bilangan habis dibagi dengan 2 pangkat n jika dan hanya jika n digit terakhir dari bilangan tersebut habis dibagi dengan 2 pangkat n. Nah, jadi kalian harus hafal 2 pangkat n. Nah, di sini contohnya seperti ini, 2 pangkat n, misalnya n-nya 1. Kalau n-nya 1 sama dengan 1 berarti 2 pangkat 1 kan? Berarti menghasilkan 2. Kalau n-nya 2 berarti menghasilkan 4. Kalau n-nya 3 berarti 2 pangkat n. N kita ganti dengan 3 berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 menghasilkan 8. N-nya 4 berarti n-nya diganti dengan 4 berarti 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. N-nya kita ganti dengan 5, maka di sini n-nya kita ganti dengan 5 berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, di sini dan seterusnya ya. Silakan dipilih N6 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini contoh 134.576
habis dibagi 8, sebab karena 8 ini, lihat, 8 ini merupakan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, N-nya sama dengan 3. Nah, berarti nanti karena N-nya 3, berarti kita ambil 3 digit terakhirnya, yaitu 5, 7, dan 6. 3 digit terakhirnya itu harus habis dibagi dengan 8. Nah, setelah dicek, 3 digit terakhirnya itu adalah 576. Maka habis dibagi 8. Nah, seperti itu. Nah, contohnya lagi, kalau ada di sini 4.971.328, itu habis dibagi dengan 16. Kenapa? Karena 16 ini ternyata 2 pangkat 4. Kalau 2 pangkat 4, N-nya kan 4, berarti kita ambil 4 digit terakhir. 4 digit terakhir yaitu 1328. Yang 4 digit terakhir ini kita tes apakah 1328 habis dibagi 16. Ternyata habis. Cara tesnya tinggal kalian pakai pembagian berekor biasa. Misalnya di sini ada 1328 dibagi dengan 16. 16 dibagi dengan 13 bagi 16 tidak bisa. Maka kalian coba dengan 132. Kalau 132 kalian bagi dengan 16, maka hasilnya berapa? Nah, kalau 132 itu kalau kalian bagi dengan 16 itu menghasilkan 8. Itu mendekati 8. Berarti kenapa 8? Karena 8 dikali dengan 16 itu menghasilkan 128. 128. Nah, tinggal kalian kurang 32 kurang 8, 4, sisa 8. 48 bagi 16 itu 3. 3 kali 16 itu 48. Nah, kalau dia sisa 0 berarti dia habis dibagi. Oke, jadi 1328 ini habis dibagi dengan 16. Nah, yang berikutnya, bagaimana kalau kita karang-karang dia punya angka. Nah, sekarang saya minta misalnya angkanya dari Dendrit. Dendrit harus kasih contoh berapa digit angka maunya. Halo Dendrit. Berapa digit? Sembarang aja, boleh 7, 8, 9. 6 digit angka. Berapa saja? 1 3 6 8 2 5. Habis dibagi dengan berapa? Habis dibagi dengan berapa? Maaf. Maunya dibagi dengan berapa? Ingat harus 2 pangkat N. Tinggal pilih apakah 2, 4, 6, 8, 16, 32. Bagi dengan 16. Oke, 16. Misalnya kita pakai bagi dengan 16. Apakah bilangan ini akan habis dibagi dengan 16 atau tidak? Nah, caranya bagaimana? Caranya 16 ini kan 16 merupakan hasil dari 2 pangkat 4 kan? Nah, ingat karena di sini 2 pangkat N. N-nya berapa? 4. Kita ambil karena di sini 2 pangkat 4, kita ambil 4 digit terakhir. Nah, di sini 4 digit terakhir yaitu 6, 8, 2, 5. Kita coba bagi dengan 16. Apakah dia habis dibagi atau tidak? Kelihatannya tidak ya. Karena
Karena mustahil perkalian 6 yang belakangnya 5. Ada tidak perkalian 6 yang digit terakhirnya 5? Tidak ada. Tidak ada kan? Maka ini 136.825 itu tidak habis dibagi 16. Nah, begitu dia punya jawaban. Coba Pak Guru yang kasih soal, misalnya sebut 2 digit angka yang disukai dari Elrin. Coba. Berapa dan berapa? 3 dan 7. Berapa? 3 dan 7. 3 dan 7. 7. Terus Pak Guru 19. Terus coba Umbu William 2 digit lagi. 2 dan 0. 2 dengan 0. Dendrit 2 lagi. 8 dengan 9. 8 dengan 9. Saya taruh 2 lagi di belakang. Nah, sekarang dari angka ini silakan adik-adik cari apakah bilangan ini habis dibagi dengan 8 atau tidak. Coba dicari. Habis dibagi dengan 8 atau tidak. Dibagi dengan 8. 8. Apakah habis atau tidak? Saya Tidak, Pak Guru. tidak. Oke, siapa yang menjawab? Dendrit. Dendrit. Oke, Dendrit. Jawabannya tidak. Mari kita buktikan. 8 itu berapa 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Ini kan N-nya 3. Kalau 2 pangkat 3 kan 8. Nah, karena 2 pangkat 3 berarti kita ambil 3 digit terakhir dari angka ini, dari bilangan ini. Berarti kita ambil dengan 892. Apakah 892 ini habis dibagi dengan 8? 8, kita coba. 1, 8. Turun 0. 9 bagi 8, 1 juga. Turun 8, sisa 1. 2 bagi 8, 1 juga. 8. Ternyata tidak habis, menyisa, ada sisanya, yaitu sisa 4. Maka 3 berapa ini jadinya? 371.920.892 ini tidak habis dibagi dengan 8. Jadi seperti itu untuk contoh yang B. Oke, kita lanjut lagi contoh yang C. Suatu bilangan habis dibagi 3 jika dan hanya jika jumlah digit bilangan tersebut habis dibagi 3. Ingat, dia hanya jumlah dari digit-digit. Misalnya ada contoh di sini 356.535 habis dibagi 3 sebab jumlah dari bilangan semuanya ini itu kalian jumlahkan. 3 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 3 tambah 5 sama dengan 27. Dan ternyata 27 ini habis dibagi dengan 3. Kan 27 bagi 3 kan bisa kan habis, yaitu 9. Nah, berarti kalau habis dibagi 3, kalian cukup dengan menjumlahkan seluruh digit-digitnya. Misalnya saya ambil contoh di sini. Apakah ini bisa habis dibagi 3 bilangan yang ini yang saya lingkar? Yang ini habis dibagi 3 atau tidak? Habis dibagi 3 atau tidak? Kira-kira. Tidak. Kenapa tidak? Karena jumlah dari digit-digitnya semua berapa? 1 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 2 tambah 5 sama dengan 25. 25 ini bisa habis tidak dibagi 3?
tidak habis. Tidak. Atau tidak bisa dibagi dengan 3, tidak, karena tidak habis dibagi 3. Nah, berarti 25 ini tidak habis dibagi dengan 3. Tapi kalau Pak Guru ganti di sini misalnya 1 3 1 6 8 2 42 bisa ini habis tidak dibagi dengan 3? Coba. Tidak. Tidak. Bisa Pak Guru. Bisa. Elrin Bisa. menjawab bisa. Coba kita buktikan. Kita jumlah semua digit-digitnya. 8 4 2. Kalau kita jumlahkan semuanya menghasilkan berapa? 24. 24. 24 ini habis dibagi 3 atau tidak? Habis. Maka jawabannya 316.842 ini habis dibagi dengan 3. Ini habis dibagi dengan 3. Habis bagi 3. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk contoh yang D. Contoh yang D yang ini, suatu bilangan habis dibagi 9 jika dan hanya jika jumlah digit bilangan tersebut habis dibagi dengan 9. Ini sama persis dengan yang C. Dia hanya menjumlahkan seluruh digit-digitnya. Begitu. Jadi contohnya seperti ini, 23.652 apakah habis dibagi dengan 9? Ternyata habis dibagi dengan 9 sebab kalau kita jumlahkan angka-angkanya itu menghasilkan 18, sedangkan 18 ini habis dibagi 9. Maka kesimpulannya bilangan ini habis dibagi dengan 9. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang tadi, misalnya contoh yang ini tadi. Kalau kita jumlahkan bilangannya kan hasilnya 24 kan? Apakah 24 itu bisa kita bagi habis dibagi dengan 9? Tidak. Ternyata tidak. Maka 24 ini habis dibagi dengan 9 habis dibagi dengan 3 tapi tidak habis dibagi dengan 9. Itu contohnya. Ingat, yang seperti ini harus diingat. Yang terakhir ada suatu bilangan habis dibagi 11 jika dan hanya jika selisih antara jumlah digit dari bilangan tersebut pada posisi ganjil sama dengan jumlah dari bilangan tersebut pada posisi genap habis dibagi 11. Contohnya ini. Maksudnya posisi genap dan posisi ganjil, ini posisi ganjil. Ada 9, ada 5, ada 5. Nah, kalian jumlahkan yang posisi ganjil, 9 tambah 5 tambah 5. Terus kalian kurangi dengan posisi yang genap. Posisi yang genap ini maksudnya ada 4, ada 3, ada 1. Nah, kalian jumlahkan, baru kalian kurangi. 9 tambah 5 tambah 5 itu menghasilkan 19. 4 tambah 3 tambah 1 8. Jadi 19 kurang 8 itu 11. Dan 11 habis dibagi dengan 11. Nah, contoh bilangan lain yang habis dibagi dengan 11 itu ada ini. Kenapa? Karena coba kalian jumlahkan 5 tambah 7 tambah 3. Jadi di sini 5 tambah 7 tambah 3. Kita kurangi dengan posisi genap ada 3 dengan 1. 3 ditambah dengan 1. Nah, 5 tambah 7 tambah 3 ini kan 15. Dikurangi dengan 3 tambah 1 itu 4. Maka 15 kurang 4 itu adalah 11. Nah, 11 habis dibagi dengan 11. Berikutnya ada contoh juga di sini. 2 5 8. Tinggal kita jumlahkan. 2 tambah 5 tambah 8 dikurangi dengan, ingat dikurang dengan posisi genap. Ada 4, ada 7, ada 4. Ada 4,
tambah 7 tambah 4. Ini hasilnya berapa? Ada 2 tambah 5, 7 tambah 8, 15. 4 tambah 7, 11 tambah 4, 15. 15 kurang 15, 0. Maka ingat, dari sifat keterbagian, saya buka kembali, lihat, semua bilangan bulat membagi 0. Artinya 0 juga 11 juga membagi 0. Maka selain 11 hasilnya 11, hasilnya 0 juga bisa habis dibagi dengan 11. Nah, seperti itu. Selain 11, 0-nya juga. Oke? Maka selain kalian jumlahkan digit ganjilnya dikurangi dengan jumlah dari digit genap, hasilnya 0, itu juga bisa habis dibagi dengan 11. Oke, kita lanjut. Ada contoh soal. Nah, di sini diambil dari OSK tahun 2003. Ada berapa banyak di antara bilangan-bilangan 2? Wah, berapa kali nolnya nih? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang habis dibagi 9. Ada berapa banyak di antara bilangan-bilangan? Jadi tes sudah bilangannya. Jadi kita coba yang ini. Ingat, kalau habis dibagi 9 itu seperti apa? Jumlah dari digit-digitnya harus habis dibagi dengan 9. Kita coba jumlahkan digit-digitnya ini. Mulai dari yang pertama, 2 ditambah dengan 0. 0 berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru tambah 2. 2 tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 2. Itu sama dengan 4. 4 ini apakah habis dibagi dengan 9? Ternyata tidak habis dibagi dengan 9. Kita coba yang kedua. 2 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 2. Maka ini hasilnya adalah berapa? 6. Apakah 6 habis dibagi dengan 9? Ternyata tidak. Maka bilangan ini tidak habis dibagi dengan 9. Kita coba lagi yang di sini. Ada 2 ditambah dengan 0, ditambah dengan 0, ditambah dengan 2, ditambah dengan 2, ditambah dengan 0, ditambah dengan 0, ditambah dengan 2. Sama dengan 8. Ternyata ini juga tidak habis dibagi dengan 9. Kita coba lagi bilangan palindrom yang terakhir, yaitu 2 ditambah dengan 0, ditambah dengan 0, ditambah dengan 3, ditambah dengan 3, ditambah dengan 0, tambah dengan 0, tambah dengan 2. Hasilnya adalah 10. Apakah 10 itu habis dibagi dengan 2? Dibagi dengan 9? Tidak habis. Maka jawabannya adalah tidak ada. Jawabannya adalah tidak ada jawabannya. Jadi seperti itu. Kalau memang jawabannya tidak ada, ya sudah, jawab saja tidak ada. Nah, ini informasi bahwa bilangan yang ketika dibolak-balik itu tetap bentuknya. Misalnya ini 2 0 0 0 ujungnya 2, kalau kita balik sama dia sama kan? Nah, kalau dibolak-balik sama, ini namanya bilangan palindrom. Jadi ini namanya bilangan palindrom ya. Ini sama dengan 2001 1002, ketika dibalik 2001 1002, sama juga. Sama juga dengan ini dan sama juga dengan ini. Jadi ini dinamakan bilangan palindrom. Dan bilangan palindrom ini tidak ada
khusus yang ini tidak ada yang habis dibagi dengan 9. Yang ada 4 bilangan ini, keempat bilangan ini tidak ada satupun yang habis dibagi dengan 9. Oke, jawabannya seperti itu. Kita lanjut lagi untuk nomor yang berikutnya. Maaf. Oke. Ini soal olimpiade. Oke, jika A679B adalah bilangan 5 angka yang habis dibagi 72, tentukan nilai A dan B. Oke, di sini alur berpikirnya seperti apa? Alur berpikirnya kita harus berpikir bahwa bilangan 72. Bilangan 72 ini 72 sama dengan berapa kali berapa? Itu ada 1 kali 72. Terus 2 kali 36. Terus 3 kali 24. Ada lagi 4 kali berapa? 4 dikali dengan 18 ada 6 dikali dengan 12 ada 7 ada tidak? Ada 8 dikali dengan 9 ada 9 kali 8 10. Oke. Pas batas ini saja. Jadi di sini yang habis, yang ada informasi di atas tadi ada 3, ada 8 itu 2 pangkat 3 dan 9. Nah, tapi kalau kita pakai 3 di sini ada temannya 24. 24 itu ada, kalau kita pecahkan menjadi 2 kali 2 lagi kali 2 lagi kali 3. Nah, ini merupakan faktorisasi prima, itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Jadi kalau di sini 72 itu sendiri berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 atau 8 dikali dengan 9. Yang ini saja kita pakai, yang ini. Nah, 8 dengan 9 72 itu sama dengan 8 dikali dengan 9. Nah, sekarang ingat sifat yang ini. Saya kasih tunjuk. Ya, sifat yang ini. Ini. Ingat, di sini jika A membagi B kali C dan FPB AB sama dengan 1, maka A membagi C. Begitu juga kalau B dengan C-nya sama dengan 1, maka A habis membagi salah satu B atau C. Nah, artinya di sini saya kembalikan sifat nomor 12 relatif prima. Kalau FPB-nya 1 berarti itu relatif prima ya. Nah, artinya di sini A bilangan ini dia habis membagi 8 dan juga habis membagi 9. Ingat, dia habis membagi 8 dan 9. Perhatikan juga sifat yang ini. Yang nomor 6. Jika A kali B membagi C, maka A membagi C dan B membagi C. Nah, tadi A kali B itu 8 kali 9. A itu 8, B itu 9, maka C itu tadi bilangan yang diketahui ini. Yang ini. Nah, ini yang merupakan C-nya. Jadi A-nya tadi adalah 8, B-nya 9, C-nya yang ini. Maka
di sini pertanyaannya tentukan nilai A dan B. Dari soal kita sudah ketahui bahwa jika A679B adalah bilangan 5 angka yang habis dibagi 72, artinya di sini dia habis dibagi dengan 8 dan juga habis dibagi dengan 9. Sekarang kita coba A679B kita bagi dengan 8. Kalau kita bagi dengan 8 ini berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 3 kita ambil 3 digit terakhir harus habis dibagi dengan 8. Berarti 79B itu habis dibagi dengan 8. Habis dibagi dengan 8. Jadi 79B ini kita coba bagi dengan 8. Harus sisanya 0. Ingat, kalau habis dibagi sisanya 0. Kita mulai dari sini. 79 dibagi dengan 8 hasilnya 9. 9 kali 8 itu 72. Sekarang 79 kurang 72 sisanya adalah 79 kurang 72, 9 kurang 2 itu 7. Nah, sekarang 7B. Kira-kira 70 berapa yang bisa kita bagi dengan 8? 70 berapa? 72. 72. Iya kan? 7B. Ya. Berarti kalau 72, B-nya berapa? Berarti B kita ganti dengan 2 biar dia habis kan? 9 kali 8 kan 72. Nah, biar 77B dikurangi dengan 72 sama dengan 0, maka B-nya harus sama dengan 2. Berarti kita sudah ketemu B-nya sama dengan 2 kan? Berarti kita ganti sudah ini. Berarti bilangannya adalah A679, B-nya ganti dengan 2. Nah, sekarang tinggal A-nya saja yang kita harus cari nih. Nah, sekarang kita bagi lagi dengan, tadi kita sudah habis bagi dengan 8. Sekarang kita harus bagi dengan 9. Ingat, kalau dia habis dibagi dengan 9, aturannya adalah jumlah digit-digitnya harus habis dibagi dengan 9. Jadi A ditambah dengan 6 ditambah dengan 7 ditambah dengan 9 ditambah dengan 2 itu harus habis dibagi dengan 9. Berarti ini sama dengan 6 tambah 7 13 tambah 9 22 tambah 2 24. Berarti A tambah 24. Yang mendekati 24 kelipatan 9 supaya dia habis dibagi 9 berapa? Yang mendekati 24 berapa? Biar dia habis dibagi 9 berarti harus 27. Biar dia 27, kan 27 bagi 9 itu kan habis. Nah, biar dia 27 di sini, berapa ditambah 24 yang menghasilkan 27? 3. Berarti A-nya harus sama dengan 3. Berarti A-nya berapa? A-nya 3 dan B-nya berapa? 2. Berarti jawabannya A-nya 3, B-nya 2. Selesai. Seperti itu. Mudah kan? Yang penting ingat sifat-sifatnya. Nah, yang berikutnya ada contoh. Kita lanjut contoh soal atau mau bertanya dulu? Lanjut contoh soal. Lanjut. Oke, kita lanjut di contoh soal yang seperti ini. Di antara 4 bilangan
ada 5256, ada 7018, ada 18623, ada 32571. Yang habis dibagi dengan 99 adalah, berarti kita harus tes satu persatu. Kita coba yang 5256. Kita tes dulu. Ingat, yang habis dibagi dengan 99. Jadi 99 itu hasil perkalian dari 9 dikali dengan 11. Ingat, 99 itu adalah hasil perkalian dari 9 kali 11. Nah, jika yang seperti di nomor yang sebelumnya, yang ini tadi, itu sama juga cara pengerjaannya dengan yang ini. Berarti kita coba di sini 5256 dia harus habis dibagi dengan 9 dan juga harus dibagi dengan 11. Kita tes. Kalau dia habis dibagi dengan 9 berarti kita harus jumlahkan semua ini. 5 tambah 2 tambah 5 tambah 6. Apakah ini habis dibagi dengan 9? Kalau kita jumlahkan 5 tambah 2 tambah 5 18 habis kan dibagi dengan 9. Oke. Sekarang kita tes apakah dia habis dibagi dengan 11. Ingat aturannya yang habis dibagi dengan 11 itu digit ganjil dikurangi dengan digit genap. Digit ganjilnya itu ada 5 ditambah dengan 5 dikurangi dengan digit genapnya ada 2 ditambah dengan 6. Jadi sama dengan 5 tambah 5 10 dikurangi dengan 8 sama dengan 2. Apakah 2 habis dibagi dengan 11? Tidak. Berarti bilangan ini tidak habis dibagi dengan 99. Yang berikutnya ada 7018. Yang pertama kita tes apakah dia habis dibagi dengan 9. Kalau dia habis dibagi dengan 9 berarti jumlah dari digit-digitnya itu harus habis dibagi dengan 9. 7 ditambah dengan 0 ditambah dengan 1 ditambah dengan 8. Coba 7 tambah 0 7 tambah 1 8 tambah 8 16. 16 habis tidak dibagi dengan 9. 16 habis tidak dibagi dengan 9. Tidak. Oke, Tidak. Berarti tidak termasuk dia. Dia harus dua-duanya. Tidak bisa salah satu seperti yang ini tadi. Kita coba yang 18 623. Kita coba bagi apakah dia habis dibagi dengan 9 atau tidak. Kita coba jumlahkan bilangan-bilangannya. 1 tambah 8 tambah 6 tambah 2 tambah 3 itu sama dengan 1 tambah 8 9 tambah 15 tambah 17 tambah 3 20. Apakah 20 itu habis dibagi dengan 9? Tidak, berarti ini juga tidak termasuk. Kita tes yang terakhir. Ada 3, 2, 5, 7, 1. Apakah dia habis dibagi dengan 9? Kita coba jumlahkan. 3 tambah 2 tambah 5 tambah 7 tambah 1. 3 tambah 2 5 tambah 5 10 tambah 7 17 tambah 1 18. Dia habis dibagi dengan 9. Apakah dia habis juga dibagi dengan 11? Ingat aturan habis dibagi dengan 11 itu jumlah dari angka ganjilnya itu kita kurangi dengan angka genapnya. 3 ditambah dengan 5 ditambah dengan 1 dikurangi dengan angka genapnya yaitu ada 2 dengan 7. 2 ditambah dengan 7. 3 tambah 5 tambah 1 itu adalah 9. 9 dikurangi 9 sama dengan 0.
Ingat, Nol. kalau 0 berarti dia juga habis dibagi dengan 11. 11. Maka dengan 9 dia memenuhi, dengan 11 dia memenuhi, bahwa di sini bilangan di antara 4 bilangan hanya 32571 yang habis dibagi dengan 99. Berarti jawabannya 32571. Cara tesnya seperti itu. Sudah paham? Sudah, Pak. Oke, kita coba untuk lanjut di nomor yang berikutnya. Nah, di sini lagi. Di sini ada nilai n terkecil sehingga bilangan 2010, 2010, 2010 karena ini OSK 2010. Kalau sekarang kita OSK 2000 berapa? 2022 ya. Nanti coba kita pakai yang 2022, 2022, 2022 sampai seterusnya 2022. Berarti di sini ada berapa buah? N buah 2022. Coba dengan cara yang ini sebentar, kita bungkus dulu yang ini, kita kerja yang ini. Habis dibagi dengan 99. Kalau habis dibagi dengan 99, ingat 99 itu sama dengan 9 dikali dengan 11. 11. Oke. Sekarang kita lihat. Kita pertama 2010, ini 2010 yang ini dihitung 1, 2010 yang ini dihitung 2, 2010 dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan angka-angkanya, kalau 1 buah 2010 itu jumlah angka-angkanya berapa? 2. 3. 2 tambah 0 tambah 1 tambah 0 kan? Sama dengan 3. Nah, kalau dia bagi dengan sampai di 99, berarti 2010-nya ada berapa kali? Supaya dia mencapai jumlah angkanya 99. Kan kalau 1 saja 2010 jumlahnya 3. Supaya jumlahnya 99 berarti 2010-nya kita jumlah sampai berapa kali? Sampai berapa kali? Ayo. Sampai berapa kali biar dia menghasilkan jumlah bilangan-bilangannya menjadi 99. Kan kalau 1 2010 sudah jumlahnya 3. 2010 itu sampai berapa kali sampai biar jumlahnya 99? Berarti 2010-nya ada 33 kali, biar 33 dikali, kalau 33 dikali dengan 33 kali 2010 itu sama dengan 3 kali 33 sama dengan 99. Nah, seperti itu. Berarti ini apakah kalau 2n-nya sampai 33 kali dia habis dibagi dengan 11 atau tidak? Kita ingat aturan habis dibagi dengan 11 itu kan dia kayak gini tadi, 2010 2010 2010 dan seterusnya sampai 2010. Kalau kita coba ini sampai n-nya 33 berarti kita 2 tambah 1 tambah 2 yang posisi ganjil kita kurangi dengan yang genap. Berarti 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1, 2 tambah 1 ini sebanyak 33 kali kan? Tambah dan seterusnya. Ini tambah 2 tambah 1. Ini tambah 1, 2 tambah 1, 2 tambah 1 dan seterusnya. Ini n kali n buah 2 tambah 1. Nah, seperti ini. N buah 2 tambah 1 atau 33. Kita tes 33. Buah 2 tambah 1 dikurangi dengan
Yang posisi genap selalu 0 kan? 2010. 0, 0, 0, 0, 0. Jadi 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 dan seterusnya, tambah 0 tambah 0 dan seterusnya. Berarti ini pastinya 0 kan? 0. Berarti di sini sampai 33, di 2 tambah 1 ini 3, 2 tambah 1 3 dan seterusnya 3. Berarti 3 tambah 3 sampai 33 kali, berarti jumlahnya adalah 99. Nah, 99 apakah habis dibagi dengan 11? Tentunya habis. Berarti N yang memenuhi, N terkecil yang memenuhi adalah, jadi N terkecilnya adalah 33. Nah, supaya dia memenuhi habis dibagi dengan 99. Oke? Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ditanyakan silakan. Kalau ada yang ditanyakan, ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, tidak ada. Kita coba untuk yang ini. 2022 sampai N buah kali 2022. Habis soalnya sama, N terkecil, sehingga bilangan yang ini habis dibagi dengan bilangan yang ini ya. Sekarang kita coba bilangan yang ini. Habis dibagi dengan 99. Ini bukan 2020. Ini posisi genapnya ada 2 juga. Nah, ini ada agak kesulitan. Kenapa kesulitan? Kesulitannya nanti di aturan 11. Kalau di aturan 11, nanti yang digit genap, ganjil dikurangi dengan digit genap. Nah, itu lagi. Sedangkan kalau yang, coba kita tetap coba 99 itu dari 9 dikali dengan 11. Berarti kalau kita tes apakah dia sampai sejauh mana dia habis dibagi dengan 9, berarti di sini 2022 2 tambah 0 tambah 2 tambah 2 kan, ini sama dengan 6. Kelipatan 6 yang habis dibagi dengan 9. Kelipatan 6 yang habis dibagi dengan 9 itu ada 54. Karena 9 kali 6 54. Berarti di sini berapa kali? Biar dia menghasilkan 54, berapa kali? 6-nya 9 kali. 9 kali. Oke. Jadi di sini kita kalikan berapa dia? Biar dia 6 ini kita kali 9. Biar dia habis dibagi dengan 9 maksudnya. Coba 30 9 dikali dengan yang ini, artinya 6 kali 9. Ini kan hasilnya 54. 54 itu habis dibagi dengan 9 kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau di sini 9 buah 2022 itu habis dibagi dengan 11? Artinya di sini 2022 sampai 9 kali saja. Dan di sini antara aturan yang bagi 11, antara bilangan ganjil kita kurang dengan digit yang genap.
Digit ganjil kita kurangi dengan digit genap. Kita coba. Kalau digit di sini 2 tambah 2 ditambah dengan 2 ditambah dengan 2 sampai dengan 9 kali. Dikurangi dengan 0 tambah 2 ditambah dengan 0 ditambah dengan 2 ditambah dengan sampai dengan 0 tambah 2. Ini kan posisi ganjil. Posisi ganjil ini posisi genap ini kan 0 dengan 2 kan. Nah, ini maksudnya. Ini sampai 9 kali. 9 kali 2 tambah 2. Di sini juga 9 kali 0 tambah 2. Kita coba. 9 kali 2 tambah 2 kan 4. 4 ditambah dengan 9 kali 9 kali 4 kan 36. 36 dikurangi dengan 18. 36 kurang 18 berapa? 28. 18. 18. Nah, 18. 18 itu kira-kira habis tidak dibagi dengan 11? Tidak. Tidak. Berarti N bukan N bukan tidak sama dengan 9. Berarti kita coba dulu. Berarti 6 kali 9 itu tidak mungkin. Sekarang coba 6 kali berapa lagi yang menghasilkan 6 kali 99. Kalau perkalian 6 yang menghasilkan 99 ada tidak? Tidak ada kan? Perkalian 6 yang menghasilkan 99. Ada tidak? Ada tidak? Tidak. Hah? Perkalian 6 yang menghasilkan 99. Tidak ada kan? Karena 99 bagi 6 itu bukan bilangan bulat. 99 bagi 6. Oke, sekarang kita lanjut. 6 kali kita kalikan keduanya 99. Berarti yang ini kita hapus biar kita pakai yang ini. Oh, kita tinggal tambah aja 9. 9. Nah, 99. Pastinya di sini kita coba. Kalau 99 kali 4 itu berapa? 99 kali 4. 99 kali 4 itu 396 dikurangi dengan 99 kali 2. 99 kali 2 198. 198. Nah, coba kita kurangi antara 396 dikurangi dengan 198. Menghasilkan 198. Nah, sekarang 198 ini kalau kita bagi dengan 11 bisa tidak? Bisa tidak? 198 habis tidak dibagi dengan 11? Habis. Habis dibagi dengan 11. Begitu kan? Habis tidak? 198 dibagi dengan 11 habis, karena 198 dibagi dengan 11 itu hasilnya adalah 18. Kalau 11 dikali dengan 18 itu kan hasilnya 198. Ya kan? Iya. Maka 198 habis dibagi dengan 11. Karena di sini sama-sama habis dibagi, bisa dibagi dengan berapa? Dengan 6 dibagi dengan 9 maksudnya. Maaf, dibagi dengan 9 dan dibagi dengan 11 itu sama-sama habis. Maka N minimumnya adalah berapa? 198.
198 itu yang hasil dari yang angka ganjil dikurangi dengan angka digit genap. N minimumnya itu 99. Jika yang seperti ini soalnya 2022 N terkecilnya adalah 99. Belum tahu lagi kalau 2023 dan seterusnya. Kalau 2023 di sini berarti 2 tambah 0 tambah 2 tambah 3. Begitu. Coba nanti kalian cakar di rumah yang 2023, 2023, 2023 dan seterusnya sampai 2023. Yang ini nih N buah 2023. Nah, coba di rumah ya, apakah habis tentukan N terkecil sehingga habis dibagi dengan 99. Coba ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita coba di sini. Kita lanjut lagi. OSK 2008, banyaknya faktor positif dari 5 faktorial. Oh iya, kalian belum tahu yang faktorial. Faktorial seperti ini nih. Kalian itu misalnya begini. 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. Kalau 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 faktorial berarti perkaliannya mulai dari 4. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Paham? Paham. Ini menghasilkan 2, ini menghasilkan 6, ini menghasilkan 24. Kalau misalnya 10 faktorial bagaimana nih? 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, nah seperti ini. Itu yang namanya faktorial. Ingat itu. Nah, ini sering kalian dapat nanti ketika kalian sudah lanjutkan belajar di SMA nanti. Oke, banyaknya faktor positif. Ingat, banyaknya faktor positif tadi di sekolah kita sudah bahas. Cara menentukan banyak faktor positif itu bagaimana? Kita tentukan dulu misalnya faktor positif dari berapa? 30 misalnya. Berarti 2, 15. Berarti ini 3, 5. Berarti ini kan 2 kali 3 kali 5, ya kan? Karena kalau di sini kan pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Pangkatnya ini kita tinggal jumlahkan. 1 selalu jumlahkan dengan 1, selalu jumlahkan dengan 1, selalu jumlahkan dengan 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Dikali dengan 1 tambah 1 lagi 2, dikali dengan 1 tambah 1 itu 2. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Berarti banyaknya faktor positif dari 30 itu sama dengan 8. Kita coba, kita tes apakah betul dia punya faktor ada 8 atau tidak. 30 itu berapa kali berapa saja? 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 4 kali tidak bisa, 5 kali 6. Ya kan? ya. Nah, 6. Jadi faktor-faktornya ada yang pertama ada 1, ada 2, ada 3, ada 5, ada 6, ada 10, ada 15, ada 30. Nah, coba hitung faktornya ada berapa ini? 8. Ah, 8. Cara singkatnya seperti ini. Contoh lain lagi, misalnya faktor positifnya ada faktor positifnya bilangannya berapa ya? 80 lah. Atau 120.
120 ini coba 2 kali berapa? 60. 2 kali 30. 2 kali 15. 3 kali 5. Berarti faktorisasi primanya berapa? 2 pangkat 3 dikali dengan 3 kali 3 kali 3 kali 5. Oke, kita lihat 2 pangkat 3 kali 3 pangkat. Kita kalau pangkatnya begini, tulis saja 1 kali 5 pangkat 1. Kita tinggal lihat pangkatnya. Pangkatnya tinggal kita 3 tambah 1 kali pangkatnya 1 tambah 1. Di sini juga 5 pangkat 1. Pangkatnya selalu kita tambah 1. Sama dengan 3 tambah 1 berapa? 4. 4 dikali dengan 2. 2 dikali dengan 2. Berarti ada berapa faktor positif? 16. Iya, 16 faktor positif. Berarti kalau kalian cari dengan mendaftarkan seperti ini, nanti jumlahnya juga sama, 16. Nah, begitu juga dengan faktor positif dari 5 faktorial. Berarti kalau 5 faktorial ini bagaimana dia? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini 5 bilangan prima kan? Tetap saja. Nah, 4 bukan bilangan prima karena bisa dibagi menjadi 2 kali 2 kan? Nah, 3 bilangan prima kita tetapkan, 2, 1 kita abaikan saja. Berarti di sini 2-nya berapa kali? 3. 2 pangkat 3 dikali dengan 3 dikali dengan 5. 5. Nah, berarti di sini kalau faktor positifnya bagaimana? Pangkatnya ditambah tambah 1. Tambah 1. Dikali dengan ini pangkatnya berapa? 1. Ini pangkatnya 1. 1. Berarti 1 tambah 1 tambah 1. Berarti di sini berapa? 4 kali 2 kali 2. 4 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah 16. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah paham sampai di sini? Sudah. Kita coba soal yang ini lagi. Coba soal yang itu lagi ya. Nah, di antara bilangan-bilangan 2006, 2007, 2008, bilangan yang memiliki faktor prima berbeda terbanyak. Faktor prima berbeda terbanyak itu berapa? Nah, sekarang kita tinggal cari pohon faktor dengan menggunakan pohon faktor. Jadi di sini 2000 kita tes, kita cari bilangan yang memiliki faktor prima terbanyak itu dengan cara 2006 kita pakai faktor prima. Kalau kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 1003. Sedangkan 1003 kita bisa bagi dengan 17. 17 sama dengan 50 dikali dengan 59. Jadi 2006 itu hasilnya 2 kali 17 dikali dengan 59. Sekarang 2007. Coba kita tes untuk 2007. 2007 bisa tidak kita bagi dengan 2? Tidak bisa karena ini bilangan ganjil. Kalau kita bagi dengan 3 bisa tidak? Bisa. Hasilnya adalah 669. Nah, sekarang 669 bisa tidak kita bagi dengan 3? Bisa, karena hasilnya dari 223.
223. Nah, 223 ini bilangan prima. Nah, sekarang berarti di sini 3 pangkat 2 kan? 3 pangkat 2 kali dengan 223. Sekarang kita coba yang 2008. 2008 itu bilangan primanya bagi dengan 2 kali 1004. Kita bagi 2 lagi, 2 kali 502. Kita bagi lagi menjadi 2 kali 251. 251 ini bilangan prima dia. Maka di sini 2 pangkat 3 dikali dengan 251. Sekarang bilangan yang memiliki faktor prima berbeda terbanyak. Faktor prima berbeda terbanyak. Ingat faktor prima berbeda ya, dia bilang. Yang mana yang paling terbanyak? Kalau di sini 2006. kalau 2006 ada 3 kan faktor primanya, ada 2, ada 17, ada 59 kan? Kalau di sini faktor primanya cuma 3 dengan 223. Kalau di 2008 ada 2 dengan 251. Berarti yang terbanyak adalah 2006. 2006. Bilangan yang memiliki faktor prima berbeda terbanyak adalah 2006. Ya, seperti itu ya. Jawabannya adalah 2006. Kita coba. Nah, yang seperti ini lagi. Ini soal yang terakhir untuk kita ya. Ya, Pak. Jadi di sini tentukan bilangan asli terkecil yang memiliki tepat 12 faktor positif. Bilangan asli terkecil tepat 12 faktor positif. Jadi kalian kalau dia bilang bilangan asli terkecil, berarti kalian sediakan memang 2, 3, 5 bilangan prima terkecil. Kalian kali. Karena di sini 12, kalian di sini 1 tambah 1, di sini juga 1 tambah 1, di sini juga kalian langsung isi. Di sini sudah 2 kan? Di sini sudah 2 kan? Nah, biar dia 12 faktor terkecil, 2 kali 2 sudah 4. 4 kali berapa lagi? Yang menghasilkan 12. 4 kali berapa? Kan di sini sudah 2 kan? Di sini sudah 2. 2 kali 2 kan 4. 4 kali berapa yang menghasilkan 12? 3. Nah, 3 kan? Sekarang berapa tambah 1 yang menghasilkan 3? 2. 2. Berarti bilangan bulat yang terkecil yang dimaksud adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 1 dikali dengan 5 pangkat 1. Yang satu yang ini yang di belakangnya diabaikan karena dia bilang ini 12 faktor positif. Berarti ini berapa? Jawabannya 4 dikali dengan 3 dikali dengan 5. 4 kali 3 kali 5 berarti hasilnya adalah 60. Berarti bilangan asli terkecil yang dimaksud adalah 60. Seperti itu. Jadi di sini KPK untuk mencari KPK dengan FPB sudah tahu kan? Sudah. Kalau KPK itu seperti apa, FPB-nya juga seperti apa, harus tahu. Silakan kalian belajar lagi di rumah. Untuk hari ini kita sampai di sini aja dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada yang ingin bertanya atau masih ada yang belum dipahami? Bagaimana?
Apakah masih ada yang belum dipahami? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Kita lanjut besok sore di Zoom meeting aja ya, yang seperti ini saja. Kita lanjut untuk materi aljabar. Oke? Kita lanjut di materi aljabar dan kita terus berlatih soal di rumah. Oke, terima kasih. Saya ucapkan sampai jumpa besok dalam pertemuan melalui Google Meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.